Nah itu tadi yang aku bilang, kalau di tiap restoran itu meskipun mirip, pasti bahan bakunya beda-beda. Ini juga di atasnya, sebelum kalau yang Mbak Anissa bawa nih, sebelum dikasih keju, dia dikasih susu kental manis dulu nih. Jarang ya kopi brown sugar pakai macchiato. Iya, memang jarang. Kebanyakan kalau kopi susu gula aren misalnya ya hanya itu aja sih. Cuman kita pengen ada signaturnya di Warnong supaya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy people. Nah, gimana nih? Sudah ngeliat kan tayangan aku yang minggu-minggu lalu? Gimana? Tertarik nggak nih punya bisnis F&B kayak aku? Nah, untuk memiliki bisnis F&B, supaya kita tetap eksis gitu ya, kita tuh harus memperhatikan beberapa hal. Menurut saya, itu kalau kita mau punya bisnis F&B, yang harus kita lakukan itu, nomor satu adalah kita harus tahu segmen pasar kita tuh untuk siapa. Nah, yang kedua, kita harus juga memperhatikan kualitas dari rasa kita. Juga pemilihan dari juga bahan baku yang mau kita gunakan itu harus yang kualitinya memang oke. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus punya signatur kita sendiri, di mana makanan kita itu beda dengan restoran lain. Nah, itu adalah cara-cara untuk kita tetap eksis di bisnis F&B ini. Nah, jadi di tayangan YouTube aku minggu lalu, itu ada tuh yang komen di kolom komen ya, kita baca namanya itu Mbak Anissa. Dia bilang gini, ini Warnong menunya namanya doang yang beda, sebenarnya sih mie juga sama kayak tempat nongkrong sebelah. Nah, mungkin maksudnya dia tuh Warnong tuh jualnya sama nih ya, mie sama dengan yang katanya warung sebelah. Tapi kalau menurut aku nih, setiap restoran itu kan pasti ada bedanya gitu ya, karena kan kita sebetulnya pakai bahan bukunya pasti beda. Terus kita punya chef yang juga beda, pasti kan taste-nya juga pasti berbeda, nggak akan mungkin sama sih. Nah, hari ini aku mau mengundang Mbak Anissa untuk ke Warnong untuk nyobain menu-menu di Warnong yang kata dia itu mirip sama yang di warung sebelah. Kata tim YouTube aku, dia mau bawa juga tuh menu-menu dari warung sebelah tuh, bener ya? Katanya mau bawa makanan ya. Nah, makanya jadi kita mau nge-review, kita cobain bareng-bareng sambil kita tunggu Mbak Anissanya datang ya. A few moments later. Halo, ini dengan Mbak? Aku Anissa. Oh, halo Mbak Anissa, saya dengan Nita. Jadi gimana nih, udah sempet ngobrol kan sama tim YouTube aku kan tentang menu-menu yang sama Timnya Mbak Nita. Jadi aku juga bawa nih menu-menu yang menurut aku sama menunya Warnong sama tempat nongkrong sebelah. Oh gitu. Nah ini happy people, jadi kita tuh nggak ada maksud apa-apa ya, nggak ada maksud untuk ngebanding-bandingin atau ngejelek-jelekin produk lain. Kita tuh bener-bener pure murni, kita tuh cuman mau cicipin doang gitu ya, menunya yang kata Mbak Anissa tuh sama gitu. Nah jadi kita cicipin bareng-bareng gitu loh, makanya Mbak Anissanya saya undang ke sini gitu ya Mbak Anissa. Ya, betul. Nah Mbak Anissa, jadi kita coba yang mana dulu nih? Mungkin yang mie dulu ya, kita cobain ya. Oke, boleh. Aku juga bawa ini juga, namanya mie keju. Mie keju. Nah ini juga di Warnong, ini namanya mie mozzarella, jadi sama-sama sama-sama mie. Cuman mungkin kalau dilihat nih ya pastinya setiap restoran itu tampilannya kan pasti beda-beda. Nah, yang penting tuh kita cicipin dulu nih rasanya seperti apa. Punya Warnong dan yang Mbak Anissa bawa. Nih Mbak Anissa, cobain dulu yang mie mozzarellanya yang punyanya Warnong ya. Nih sendoknya. Oke, ini aku cobain ya. Ya. Ini pakai daging filenya nih Mbak Anissa. Karena topping kejunya tuh ada di atasnya si ayam file ini. Cobain ya. Iya, silahkan. Mungkin cobain ini ayam filenya kan, karena keju mozzarellanya ada di sini, cobain. Gimana rasanya? Kayaknya dia lebih enak kalau dua-dua digabung, karena kan mozzarella di ayamnya.
Ini akan lebih berasa. Aku cobain lagi. Nah, berarti harus dicobain mie langsung sama ayamnya Ya. sekaligus dijadiin satu, nyobainnya. Supaya berasa kan kejunya. Nah, berarti udah dapet tuh kali ya. Kejunya, ayamnya, mie-nya, gurihnya. Gimana? Kejunya pas, ayamnya juga nggak tahu tipis, nggak tahu tebel. Kalau disatuin sama mie, enak-enak. Enak, alhamdulillah. Oke, tadi kan aku udah cobain menu mie instannya Warnong. Sekarang gantian. Oh, oke. Mbak Dita yang cobain mie instan yang aku bawa. Oke, kita coba ya di piring. Nah, ini katanya Mbak Anissa nih mie instannya juga mie instan keju. Jadi kita cobain ya. Sepertinya nih kejunya ini lebih cair aja sih. Kita cobain ya. Gimana Mbak Dita rasanya? Enak juga sih, cuman pedes ya. Tapi enak. Kalau menurut Mbak Anissa nih, apa bedanya yang Mbak Anissa bawa sama punya Warnong? Kalau menurut saya, Warnong itu kejunya lebih berasa ya, karena langsung nempel di ayamnya juga, dan kalau kita campur sama mie-nya tuh kombinasinya tuh cocok aja gitu. Ini kalau misalkan yang ini karena kejunya terlalu cair dan menurutku rasa mie instannya masih dominan daripada kejunya. Oh gitu, jadi lebih berasa kejunya karena mungkin ini pakainya ini ya mozzarella ya, karena kan kalau mozzarella dengan keju biasa tuh memang beda. Jadi kalau mozzarella tuh biasanya lebih berasa sih kejunya. Mungkin ini pakai keju biasa kali ya, tapi sebetulnya sih enak gitu kan, enak, cuman bedanya ini kering, ini agak sedikit basah aja gitu. Mbak Anissa gimana? Mau dihabisin nggak nih menu ini? Aku habis ini nanti aja ya. Nanti Kita aja. pindah ke menu yang lainnya aja kali. Boleh. Sekarang ini saya sih ada di warung nih, ada roti bakar. Coba Mbak Anissa cicipin. Ini pakai itu kali ya, pakai alat makan yang di situ. Nah, ini kita singkirin dulu. Coba ini roti bakarnya ala Warnong. Silahkan. Kalau yang suka keju, coklat atau keju coklat dicampur. Nah, terserah nih Mbak Anissa mau nyobainnya dicampur coklat dan keju atau mau satu-satu. Coklat dulu deh, aku suka coklat. Coklat dulu. Nah, biasanya nih Mbak Anissa sebelum nyobain ini, saya tuh biasanya kalau tes food tuh minum dulu. Nah, nih Mbak Anissa minum dulu air putih biar rasa mie instan yang tadi hilang nih. Nah, saya juga nih mau minum karena tadi kan pedes banget nih sebetulnya, jadi saya minum juga. Silakan Mbak Anissa cobain roti bakarnya. Aku cobain ya. Tebel ya. Wah, toppingnya juga banyak nih, aku suka rasa coklat. Gimana rasa rotinya? Empuk? Rotinya crispy di luar, Ah. tapi di dalamnya masih empuk. Oh, Dan gitu. toppingnya Banyak ya? Banyak banget Kayaknya karena- beda deh sama yang aku bawa. Oh gitu, karena kalau di warung tuh di atas dikasih topping, di tengah juga ada toppingnya lagi gitu. Oh, iya. Cobain yang kejunya. Ya, cobain dikit dulu. Jadi kalau makan di warung nih, kalau Mbak Anissa berdua nih sama pacarnya, kalau Mbak Anissa suka yang coklat, pacarnya suka yang keju, nah bisa bagi dua tuh, kan jadi kagak kenyangan kan? Betul. Nah, Ini tebel banget rotinya. kejunya berasa? Berasa ya? Ya, banyak banget lagi kejunya. Nah kalau yang Mbak Anissa bawa gimana nih, coba? Nah, ini aku buka yang aku bawa. Jangan aku langsung pindahin sini aja ya, Mbak. Ya boleh. Wah, jadi ini beda di bentuknya. Dan Jadi ukurannya juga beda ya, Mbak. beda ya. Jadi yang Mbak Anissa bawa nih ukuran apa, bentuknya tuh kotak. Nah, ini karena tadi ini jadi kita balik ya, biar sama nggak nih bentuknya. Oh, jadi dia ini sama-sama roti bakar coklat keju. Cuman kalau yang punya Warnong tampilannya tuh kayak separuh di setengah-setengah gitu ya, coklat keju. Kalau ini coklatnya di dalam, Kejunya di luar. kejunya di atasnya. Nah, saya cobain ya yang Mbak Anissa bawa ya.
Ini sih rotinya sama-sama tebal juga sih, cuman beda bentuk dan yang pasti sih karena ingredientnya beda, pasti rasanya beda. Ah, ini nih Mbak Anissa, dia coklatnya pakai meses. Oh iya iya. Dia ada mesesnya juga nih. Gitu, coba ya kita cobain. Nah, dia tuh ada mesesnya, cuman mungkin karena dibakar jadinya melted kan. Gimana Mbak rasanya? Rasanya empuk juga, enak. Cuman bedanya mungkin tadi Mbak Anissa bilangnya yang ini agak crispy di luar kan, Ya, betul. lebih garing. Kalau ini lebih empuk. Nah, coklatnya mungkin karena ini pakai ya mungkin ya pakai meses. Kalau ini kita pakainya selainya tapi coklatnya tuh bukan yang halus gitu, jadi coklatnya tuh ada crunchy-nya. Nah, makanya enak juga nih. Coba kalau kita satuin sama kejunya ya. Gimana tuh kombinasinya? Nah, memang kalau makan tuh harus digabungin semua, keju sama coklatnya, jadi menyatu rasanya. Tapi ini enak juga sih, Mbak. Kayaknya aku mau habisin ini dulu ya. Oh ya, Nah, boleh. sebelum kita ke menu selanjutnya nih, ada kopi. Aku juga Oh. bawa kopi soalnya. Oh gitu. Ya. Oke deh, saya juga deh. Habisin. Kayak ini rotinya lebih tebal ini ya, Mbak, daripada yang aku bawa. Iya ya. Dan ukurannya juga kayaknya lebih besar ini sih. Apa karena toppingnya juga banyakan ini? Jadi Bisa katanya jadi. tebal. Ini juga di atasnya, sebelum kalau yang Mbak Anissa bawa nih, sebelum dikasih keju, dia dikasih susu kental manis dulu nih. Mungkin maksudnya biar nempel kali ya kejunya. Dan jadi teksturnya lembut. Bisa jadi yang tadi Mbak Anissa bilang ini lebih crunchy, karena dia di atasnya nggak dikasih susu kental manis. Kalau ini kan dikasih susu kental manis, jadinya ini keseluruhannya tuh lebih empuk. Kalau itu ada garingnya kan. Nah, kalau ini memang nggak ada. Ini kalau aku prefer yang garing di luar tapi lembutnya di dalam. Dan karena biar berasa roti bakarnya aja gitu. Ya berasa roti bakar ya. Kan kalau roti bakar kan emang kering ya. Nah, kalau ini nih, habis ini kan katanya Mbak Anissa mau minum kopi nih. Nah, cocok nih habis kita makan roti, lalu minumnya kopi. Nah, ini juga kejunya banyak juga sih, cuman kayaknya ini jenis kejunya agak beda nih yang dipakai. Mungkin, nah itu tadi yang aku bilang, kalau di tiap restoran itu meskipun mirip, pasti bahan bakunya beda-beda. Jadi kayak ini tadi coklatnya pakai meses, saya pakai selai. Nah, ini keju sama-sama diparut nih, tapi teksturnya beda nih. Jadi bisa jadi mereknya yang dipakai juga beda. Makanya nggak sama gitu, meskipun judulnya sama-sama roti bakar. Nah, ini gede juga sih ini. Mbak Anissa kenyang juga ya satu menu dihabisin. Kayaknya karena roti bakarnya aku bakal balik lagi sih. Karena enak banget kalau misalkan lagi nugas atau lagi sama temen-temen nongkrong terus makan ini. Berat enggak, tapi kayaknya enak aja gitu dimakannya bareng-bareng. Berarti Mbak Anissa belum pernah ke Warnong? Belum, kebetulan diundang dan aku penasaran. Karena kan sekarang lagi banyak ya tempat nongkrong yang menunya Indomie, roti bakar. Aku pengen cobain nih, perbedaannya apa sih? Karena kan aku seringnya ke yang tempat sebelah. Wah, nanti bisa tuh kalau udah nyobain nih kan udah tahu nih rasanya punyanya Warnong. Bisa nih Mbak Anissa ajak tuh teman, saudara, kakak, pacar, nongki di sini. Betul. Nanti balik lagi bawa pasukan. Bawa pasukan ya, ngeramein Warnong ya. Nah, Mbak Anissa nih cobain nih kopi susu brown sugar. Aku juga bawa nih Mbak. Apa Kopi tuh? juga. Oh, sugar kopi. juga. Oh, sama ya. Kita cobain ya. Nah ini putih-putih tuh macchiato ya Mbak? Iya bener, macchiato. Jarang ya kopi brown sugar pakai macchiato. Iya, memang jarang. Kebanyakan kalau kopi susu gula aren misalnya ya hanya itu aja sih. Cuman kita
pengen ada signaturnya di Warnong supaya beda. Jadi kita kasih macchiato, terus ini ada brown sugar di atasnya tuh, kemudian di torch gitu. Kayaknya aku cobain ya. Boleh, ini aku juga cobain ya. Kopinya strong banget ya Mbak. Strong ya. Jadi ini tuh pakai biji kopi dari Pangalengan. Jadi kita ambil biji kopinya itu dari Jawa. Oh, oke. Biasanya kalau kopi yang enak tuh kopi yang di luar Jawa ya. Tapi kenapa ini pakai produk Jawa tapi enak? Enak ya. Nah, lebih enak lagi nih Mbak Anissa kalau misalnya ini kan macchiatonya ada manis nih, kopinya strong. Nah, itu diaduk terus minumnya jadi satu sama si macchiatonya. Jadi pada saat ngeblend jadi satu tuh lebih enak. Cobain deh. Aduk ya. Diaduk dulu terus langsung diseruput gitu sama kopinya. Jadi si strong kopinya tuh nggak terlalu berasa gitu. Karena kecampur sama si manisnya macchiato dan brown sugar. Cobain ya. Iya kan? Aku lebih suka kalau udah dicampur sama macchiato sih. Lebih Karena- manis ya? Iya, betul. Nah, ini yang membuat minuman kita tuh beda lah brown sugarnya dari yang di tempat lain. Kalau ini sih enak juga, ini bukannya nggak enak ya, ini enak juga, cuman ya common aja sih, common aja kopi susu gula aren gitu. Enak juga, ini seger dan ini juga porsinya juga gede nih, penuh lagi. Nah, happy people, kita tuh sebetulnya sekali lagi ya nggak ada maksud kita untuk membandingkan atau menjelekkan ya, kita tuh cuman cicipin aja karena kan namanya kita di F&B tuh nama yang mirip itu pasti banyak gitu sama. Jadi ini brown sugar, ini juga brown sugar, mungkin mereka menamakannya kopi susu gula aren. Tapi memang yang kita bedakan ya dari penampilannya aja sih, dari kalau makanan tuh lebih ke plating ya, kalau minuman tuh lebih ke ingredient yang dipakai gitu ya untuk minuman itu supaya ya beda lah gitu. Gimana nih Mbak Anissa kesimpulannya udah nyobain menu-menu makanan di Warnong? Ya setelah aku cobain semuanya ternyata benar ya kata Mbak Dita, nggak semua restoran itu kalau nama menunya sama rasanya sama. Mereka tuh pasti punya ciri khas tersendiri, punya signature sendiri ya kan. Kalau aku prefer suka banget sama roti bakarnya karena tuh aku suka roti bakar tuh yang crispy, dalamnya tuh empuk, aku suka banget. Dan tentunya ini kopinya ada macchiatonya. Aku jarang banget nemuin di tempat-tempat lain, jadi aku pasti bakal rekomendasiin sih. Dan kayaknya aku bakal balik lagi cobain menu-menu yang lain, kayaknya banyak yang lebih enak lagi ya. Oh iya dong, pasti kalau warung mah semua makanannya enak-enak. Nah, Mbak Anissa makasih banyak udah repot-repot datang ke sini memenuhi undanganku. Nah, tadi tuh Mbak Anissa tuh waktu beli-beli itu tuh habis berapa tuh tadi? Waktu yang makanan-makanan tadi tuh? Berapa ya? Ya 100 ribuan lah. Nah, nanti aku ganti ya. Gak apa-apa, nggak usah. Karena aku juga di sini cobain menu-menunya orang juga. Hitung-hitung kesini buat lihat tempat-tempat baru, terus cobain menu-menu barunya juga. Pasti aku balik lagi ke sini nggak? Oh ya udah, pokoknya nanti nggak apa-apa lah. Pokoknya buat Mbak Anissa, pokoknya habis syuting nih, nanti aku gantilah uangnya. Kasihan soalnya udah capek-capek kesini. Nah, happy people, sekian dulu ya konten dari saya. Nah, sekali lagi nih ya, nggak ada maksud sedikit pun untuk kita membeda-bedakan menu-menu resto lain. Jadi kita tuh bener-bener pure hanya mencicipi ya. Dan Mbak Anissa ini dengan sukarela mau mencoba mereview juga makanan di Warnong. Nah, ternyata Mbak Anissa ini suka, dan semoga kedepannya Mbak Anissa bisa bawa teman-temannya lagi nih pasukannya ke sini gitu. Jadi see you next konten ya. Bye bye.